Di pertengahan tahun ini, saat banyak negara dibayangi letusan misil, Jepang memiliki dilema tersendiri. Sebuah ramalan ramai dibicarakan, membuat masyarakatnya khawatir. Bahkan, banyak turis membatalkan perjalanan ke negeri Sakura ini. Ramalan seperti apakah yang mengguncangkan negara Jepang? Apakah ada peristiwa besar yang dia membayangi, menunggu waktu yang tepat, lalu muncul menciptakan kepanikan? Segalanya tampak biasa. Tapi mungkin, sesuatu memang sedang bergerak, pelan, dalam diam. Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Jepang sedang dihebohkan ramalan dari seorang mangaka, Ryo Tatsuki. Dalam komik The Future I Saw yang terbit tahun 1999, ia menggambarkan mimpi-mimpi bencana. Salah satunya memperingatkan tentang peristiwa besar yang terjadi pada Maret 2011, yang ternyata benar-benar terjadi dalam bentuk bencana dahsyat di Tohoku. Tahun 2021, Tatsuki merilis versi lengkap komiknya, menuliskan bahwa bencana berikutnya akan terjadi Juli 2025. Ramalan ini kembali viral. Banyak orang membatalkan perjalanan ke Jepang. Ketakutan muncul, bukan hanya karena isi komik, tapi karena ancaman di negeri ini memang terasa nyata, dan pernah terbukti. Sebenarnya, bukan hanya ramalan yang pernah menyebut potensi bencana besar di Jepang. Para ilmuwan pun sudah lama memberi peringatan, meski tak bisa memberi kepastian kapan itu akan terjadi. Tapi tentang apa sebenarnya peringatan itu? Untuk memahaminya, kita harus melihat posisi Jepang, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara geologis. Negara ini berdiri di atas pertemuan 4 lempeng tektonik besar, Eurasia, Pasifik, Amerika Utara, dan Filipina. Letaknya menjadikan Jepang sebagai salah satu wilayah paling aktif secara seismik di dunia. Salah satu zona paling berbahaya adalah Nankai Trough, parit laut dalam yang membentang dari selatan Honshu hingga timur Kyushu. Di titik ini, lempeng laut Filipina perlahan menyusup di bawah lempeng Eurasia, dalam proses geologi yang disebut subduksi. Subduksi terjadi sangat lambat, sekitar 4 hingga 6 cm per tahun, namun, gesekan antar lempeng menimbun energi sangat besar. Ketika tekanan itu dilepaskan tiba-tiba, lahirlah gempa megatrust, jenis gempa paling kuat di muka bumi. Apakah kalian sudah mendapat gambaran peristiwa besar apa yang akan menghantam Jepang? Gempa megatrust inilah yang diduga kuat membayangi Jepang, dan berpotensi memicu tsunami raksasa. Seperti pada 11 Maret 2011, saat gempa 9,0 magnitudo mengguncang Tohoku. Tsunami setinggi 40 meter menyapu kota pesisir, dan lebih dari 18.000 orang kehilangan nyawa. Yang mengejutkan, tahun 2011 juga pernah disebut dalam ramalan Ryo Tatsuki yang diterbitkan 12 tahun sebelumnya. Energi yang menyebabkan bencana itu telah terkumpul selama puluhan hingga ratusan tahun, tersimpan diam di kedalaman bumi. Kini, para ilmuwan mengamati zona Nankai dengan serius. Sejarah mencatat gempa besar di sini terjadi hampir setiap 100 hingga 150 tahun. Berdasarkan model terbaru, pemerintah Jepang memperkirakan 80-90% kemungkinan terjadinya gempa magnitudo 8 atau 9 di area ini dalam 30 tahun ke depan. Tapi kapan tepatnya? Tak ada yang tahu. Sebagai negara dengan risiko gempa tinggi, baik kecil maupun besar, pemerintah Jepang turut menjaga warganya lewat peringatan dini dan riset bencana. Sejak kecil, masyarakat Jepang terbiasa mengikuti simulasi evakuasi, memahami sistem peringatan, dan menjalani pendidikan kebencanaan. Sebagian dari kesiapsiagaan ini juga tumbuh dari warisan budaya dan kepercayaan lama. Mitos membuat manusia lebih waspada. Sementara sains membantu kita memahami dan bertahan. Keduanya membentuk budaya kesiapsiagaan yang kuat. Dulu, orang Jepang percaya gempa terjadi karena gerakan lele raksasa bernama Namazu di bawah tanah. Kini kita tahu, Namazu itu nyata. Bukan makhluk mistis, tapi pergeseran lempeng bumi yang terus bergerak diam-diam, jauh di dasar laut. Kekuatan alam tak pernah datang dengan pengumuman. Tapi bukan berarti kita tak bisa bersiap untuk menghadapi yang terburuk. Kalau di Indonesia, pernah nggak ada ramalan yang bikin satu negara cemas? Tulis pendapatmu di komentar. Dan subscribe Lingkari.Institute untuk cerita sains menarik lainnya.